Kita lihat berkembang. Oh, cukup bebas. Kita lihat Kuang Hai. Gagal tadi tendangannya. Piala AFF makin kacau, pelatih Filipina ngamuk. Vietnam terindikasi terlibat dalam pengaturan skor saat susah payah imbangi The Azkal. Imbas performa Almere City yang kacau di Liga Belanda, nasib Tom Haye juga ikutan kacau. Sintayong kritik keras jadwal Piala AFF, respon keras dan tak disangka Erick Thohir ramai di media sosial. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tudingan pengaturan skor di Piala AFF 2024 kembali mencuat ke publik setelah laga antara timnas Filipina versus Vietnam di Rizal Memorial Stadium malam tadi. Pada laga tersebut, timnas Filipina mengungguli Vietnam dengan skor 1-0 sebelum Vietnam mengimbangi tuan rumah Filipina 1-1 pada masa injury time tepatnya di menit ke-90+7. Hasil imbang ini seperti kalah bagi skuad Filipina. Bagaimana tidak, skor 1-0 sudah di depan mata dan tinggal menunggu peluit panjang. Namun kenyataan berbicara lain. Awalnya tambahan waktu yang diberikan wasit hanya 5 menit. Namun wasit belum juga meniup peluit akhir hingga Vietnam mencetak gol penyeimbang pada menit ke-7 injury time. Usai laga, pelatih Filipina Albert Capelas menilai bahwa kemenangan anak asuhnya seperti dirampok kala berhadapan dengan Vietnam. Albert Capelas secara belak-belakan menilai bahwa skuad asuhannya seperti dicurangi usai lenyapnya kemenangan di depan mata milik Filipina tersebut. Rasanya seperti kemenangan kami dirampok. Saya sangat sedih karena pemain sebenarnya layak untuk memenangi 3 poin. Hal ini juga jadi pelajaran bagaimana seharusnya mengakhiri pertandingan dengan lebih efektif, ujar Albert Capelas. Albert Capelas menjelaskan bahwa alasan skuadnya bisa kebobolan di penghujung laga karena anak asuhnya tak cukup kuat untuk menahan gempuran Vietnam. Dirinya menyebut jika para penggawa The Azkal seharusnya bisa lebih lama dan tenang dalam menguasai bola. Menghadapi Vietnam seperti pertarungan, kami bukan tim yang kuat secara bertahan. Jadi ketika kami menguasai bola, saya ingin pemain lebih tenang, menahan lebih lama dan memberi operan di antara garis, jelas Albert Capelas. Pelatih berpaspor Spanyol itu juga mengaku bila faktor kelelahan menjadi alasan utama skuadnya harus kebobolan di penghujung laga. Menurutnya, para pemain Filipina kurang bisa mengatur keunggulan karena kelelahan di 5-10 menit akhir pertandingan, sehingga harus rela torehan 3 poin melayang. Sebelumnya, wasit tersebut juga membuat keputusan kontroversial ketika memberikan hadiah penalti kepada Vietnam di menit ke-9. Pada momen itu, Vietnam mendapatkan penalti usai Adrian dianggap mendorong pemain Vietnam di kotak penalti. Namun, video asisten repair memberikan laporan kepada wasit di lapangan kalau pemain Vietnam tersebut melakukan aksi diving alias pura-pura terjatuh, hingga akhirnya wasit pun menganulir keputusannya. Namun, dengan hasil seri antara Filipina versus Vietnam ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi tim nasional Indonesia. Di sisi lain, kejanggalan juga terjadi di laga Singapura kontra Kamboja di grup A Piala AFF 2024. Laga Singapura versus Kamboja yang berakhir 2-1 untuk kemenangan Singapura tersebut dianggap ada yang janggal. Hal ini lantaran 2 gol yang dicetak Singapura hasil dari blunder kiper Kamboja yakni Vireak Dara. Vireak Dara sebenarnya jadi pilihan utama timnas Kamboja yang juga main di laga sebelumnya kontra Malaysia. Kemudian di laga kontra Timur Leste, Dara kemudian digantikan oleh kiper cadangan Kamboja. Dilansir dari Khmer Times, Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC melakukan penyelidikan soal blunder Dara tersebut. Hal ini lantaran ada dugaan match fixing di dalamnya. Para supporter Kamboja juga geram dengan aksi Vireak Dara. Investigasi yang dilakukan FFC ini merupakan permintaan dari dorongan para supporter yang kecewa dengan aksi sang kiper berusia 21 tahun tersebut. Di sisi lain, beberapa pemain Kamboja juga membela Dara. Salah satunya adalah Nick Taylor. Setiap pemain selalu berjuang dan ingin menang untuk negaranya, namun kesalahan dalam sepak bola adalah hal yang biasa. Saya sepenuhnya percaya dan mendukung Dara, ungkap Nick Taylor. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon terkait kelakuan pelatih Sintayong yang kerap mengkritik padatnya jadwal dalam Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong secara masif kerap melayangkan kritikannya kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara.
Kritikan yang dilayangkan berupa padatnya jadwal Piala AFF 2024 yang hanya memiliki jeda pertandingan selama 3 hari saja. Sintayong menilai bahwa padatnya jadwal membuat para pemainnya kelelahan dalam 3 pertandingan terakhir yang sudah dilalui. Timnas Indonesia sendiri berhasil mengantongi 4 poin dari 3 laga dengan rincian 1 kemenangan, sekali hasil imbang dan dikalahkan oleh Vietnam. Menanggapi kelakuan Sintayong yang masih mengkritik gelaran Piala AFF 2024, Ketum PSSI Erick Thohir pun memberikan respon menohok. Erick Thohir menjelaskan bahwa semua sistem dan format di berbagai ajang kompetisi bakal selalu melelahkan. Dirinya pun menyandingkan dengan sepak bola Eropa yang harus bermain di Liga Champions di tengah-tengah kompetisi yang sedang bergulir. Semua format pasti melelahkan, karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Memang semua format melelahkan, kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main di Champions League, di tengah-tengah kompetisi, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir pun secara belak-belakan menyebut seharusnya Timnas Indonesia harus lebih fokus terhadap laga di Piala AFF 2024, alih-alih melontarkan kritikan. Menurutnya, Timnas Indonesia mulai dari pelatih hingga para pemain harus mencapai target sesuai komitmen yang sudah dibentuk sebelum bergulirnya Piala AFF 2024. Memang kembali, saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus sajalah. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik. Jelas Erick Thohir. Ya, skuad Garuda saat ini bertengker di peringkat kedua dalam klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand CS bakal bersiap menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo pada 21 Desember mendatang. Kemenangan menjadi harga mati demi mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dunia sepak bola profesional sangat dinamis. Performa seorang pemain seringkali berkorelasi erat dengan performa klubnya. Hal ini nampaknya dialami oleh gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye. Setelah sempat mencatatkan nilai pasar yang cukup tinggi, yaitu 53,14 miliar rupiah, nilai pasarnya kini dilaporkan mengalami penurunan signifikan menjadi 26,06 miliar rupiah. Penurunan ini disinyalir kuat berkaitan dengan performa klub yang dibelanya, Almere City FC. Tom Haye, gelandang tengah yang dikenal dengan visi bermain dan umpan-umpan akuratnya, sempat menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, terutama setelah proses naturalisasinya dan penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia. Nilai pasarnya yang sempat menyentuh angka 53,14 miliar rupiah mencerminkan ekspektasi tinggi terhadap performanya, baik di level klub maupun tim nasional. Namun, performa Almere City FC di kompetisi domestik tampaknya memberikan dampak negatif terhadap valuasi pasar Haye. Almere City FC, yang berkompetisi di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda, memang menghadapi tantangan berat. Sebagai tim promosi, mereka harus berjuang keras untuk bersaing dengan tim-tim yang lebih mapan. Performa yang kurang konsisten, hasil-hasil yang kurang memuaskan, dan posisi di papan bawah klasemen Eredivisie secara langsung memengaruhi persepsi terhadap nilai para pemainnya, termasuk Tom Haye. Penurunan performa tim secara keseluruhan seringkali berdampak pada penurunan nilai individu pemain, bahkan bagi pemain yang tampil cukup baik secara individu. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai pasar bukanlah ukuran mutlak dari kualitas seorang pemain. Tom Haye tetaplah pemain berkualitas dengan kemampuan yang diakui. Performa di lapangan dan kontribusi bagi tim tetap menjadi faktor utama yang. Penurunan nilai pasar Tom Haye merupakan konsekuensi logis dari performa Almere City FC. Hal ini menunjukkan betapa eratnya kaitan antara performa klub dan valuasi pemain. Meskipun demikian, kita tetap percaya pada kualitas Tom Haye dan berharap ia dapat terus menunjukkan performa terbaiknya, baik di level klub maupun tim nasional.